Besarnya tiupan angin membuat api dengan cepat merambat dan membakar 5 rumah warga di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Api muncul di saat warga tengah tertidur, sehingga membuat panik. Titik api yang berada di gang sempit membuat petugas damkar kesulitan untuk melakukan proses pemadaman. Api berhasil dipadamkan setelah belasan unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam musibah kebakaran ini. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penanganan aparat. Kebakaran juga terjadi di Taman Sari. Banyaknya material bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat merambat dari satu bangunan ke bangunan lain. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berupaya melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih meluas. Api pertama kali muncul dari lantai 2, salah satu rumah yang terbakar dan kemudian merembet ke sekitarnya. Api dapat dipadamkan 2 jam kemudian dengan mengerahkan 23 mobil damkar. Pagi, Assalamualaikum pemirsa. Senang sekali Cakrawala kembali hadir menjumpai Anda dan selama 30 menit ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik agar pagi Anda menjadi lebih berisi. Bersama saya Filbus Yunaso, inilah Cakrawala selengkapnya. Ya pemirsa, suasana duka menyelimuti rumah duka Rizal Ramli yang meninggal pada Selasa malam. Sejumlah tokoh dan pejabat mendatangi rumah almarhum untuk melayat. Suasana duka menyelimuti saat kerabat dan keluarga mendatangi rumah almarhum mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. Sejumlah kerabat, tokoh publik dan pejabat menyambangi rumah duka Rizal Ramli di Jalan Bangka, Mampang Perapatan. Papan bunga duka cita dari sejumlah tokoh telah memenuhi jalanan depan rumah almarhum. Salah satunya papan bunga dari Presiden Joko Widodo. Di mata kerabatnya, almarhum dikenal sebagai sosok aktivis yang pandai dan berani berjuang untuk kebenaran dan keadilan rakyat. Saya dengan Rizal itu sangat baik, sangat dekat sebenarnya sih. Ya, suka saya marahin juga dulu dia. Kalau Hera istrinya ini kan orang hebat. Tapi ya itulah hidup. Terlalu banyak kenangan kami sebenarnya sebagai teman. Banyak aktivis yang pandai dan banyak aktivis yang berani. Tetapi aktivis yang pandai dan berani sangat langka seperti beliau. Diketahui Rizal Ramli tutup usia pada Selasa malam di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pukul 19:30. Rizal wafat dalam usia 69 tahun. Masih seputar berita duka pemirsa, setelah dilanda gempa, Jepang mengalami kecelakaan pesawat di Bandara Haneda, Tokyo yang menewaskan 5 orang. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Menteri Transportasi Jepang Tetsuo Saito menyampaikan bela sungkawa atas tragedi tabrakan pesawat penumpang maskapai Japan Airlines dan pesawat penjaga pantai Jepang di landasan pacu Bandara Haneda, Tokyo. Namun, keduanya menolak untuk memberikan keterangan terkait penyebab terjadinya tabrakan 2 pesawat tersebut. Tabrakan pesawat yang terjadi Selasa kemarin pukul 17:40 waktu setempat memicu kebakaran pesawat penumpang maskapai Japan Airlines dan menewaskan 5 awak pesawat penjaga pantai. Sementara sang pilot pesawat penjaga pantai berhasil menyelamatkan diri namun menderita luka serius dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Pesawat penjaga pantai sedianya hendak menuju Bandara Niigata untuk mengantarkan bantuan bagi warga yang terkena dampak gempa. Sementara seluruh penumpang pesawat maskapai Japan Airlines yang berjumlah 379 orang berhasil diselamatkan dalam proses evakuasi sebelum pesawat tersebut ludes dilalap api. Tabrakan pesawat terjadi saat pesawat penumpang maskapai Japan Airlines dengan nomor penerbangan 516 mendarat di salah satu landasan pacu Bandara Haneda, di mana pesawat penjaga pantai tengah bersiap untuk lepas landas. Akibat insiden ini, Bandara Haneda sempat ditutup pada hari Selasa kemarin. Dari dalam negeri, hujan deras yang terus terjadi membuat sejumlah wilayah di Sumatera terendam banjir hingga membuat ribuan orang mengungsi.
Ratusan rumah yang berada di Desa Kualu, Kabupaten Kampar Riau masih terendam banjir. Bahkan ketinggian air mencapai 50 cm akibatnya sejumlah warga tak bisa menjalankan aktivitas dan hanya bisa berada di rumah untuk mengevakuasi barang yang belum terendam banjir untuk dibawa mengungsi. Banjir akibat tingginya curah hujan dan dibukanya pintu air di PLTU Koto Kampar. Sungai Kampar meluap akibat dibukanya 5 pintu air di PLTU Koto Kampar yang tak bisa menahan debit air yang datang dari wilayah Sumatera Barat. Warga berharap pemerintah setempat bisa mengambil kebijakan dengan melakukan penaikan tanggul sungai sehingga Sungai Kampar tak mudah meluap ke permukiman warga. Banjir yang melanda Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Jambi kian meluas. Tingginya intensitas hujan yang melanda membuat Sungai Batang Merau terus meluap dan ketinggian air terus bertambah menggenangi permukiman warga. Tim gabungan terus mengevakuasi ribuan warga yang terdampak banjir. Selain menggunakan perahu karet, petugas juga menerobos banjir untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Dari data BPBD Kota Sungai Penuh, saat ini sebanyak 24.300 jiwa yang tersebar di 6 kecamatan terdampak banjir. Sedangkan untuk Kabupaten Kerinci, sebanyak 7.957 jiwa yang tersebar di 9 kecamatan terdampak banjir. Hingga saat ini ratusan orang masih mengungsi akibat gempa yang sedikitnya melanda 14 desa di Sumedang, Jawa Barat. Minggu 31 Desember 2023, Sumedang, Jawa Barat diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,1 dengan kedalaman 7 km. Gempa di pergantian tahun baru itu membuat warga panik berlarian menyelamatkan diri. Hari itu, Sumedang diguncang gempa beberapa kali dengan magnitudo yang berbeda-beda hingga yang terbesar yakni bermagnitudo 4,8 dengan kedalaman 5 km pada pukul 20:35 waktu Indonesia Barat. BMKG melaporkan adanya gempa susulan lainnya yang terjadi beberapa kali pada Senin 1 Januari 2024. Salah satunya bermagnitudo 4,5 dengan kedalaman 10 km yang terjadi pada malam hari. Gempa-gempa yang dangkal ini dirasakan oleh warga sehingga menyebabkan kepanikan. Kepanikan juga terjadi di RSUD Sumedang saat gempa susulan pada Senin 1 Januari 2024 sehingga pasien kembali berhamburan keluar ruangan untuk menyelamatkan diri. Keluarga pasien mengaku kaget lantaran baru masuk kembali ke dalam ruangan setelah sebelumnya berada di tenda-tenda darurat. Guncangan gempa yang dirasakan cukup kencang hingga terdengar suara di dalam ruangan. Atas kejadian ini, pemerintah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat menetapkan status tanggap darurat bencana yakni selama 7 hari sejak tanggal 1 Januari 2024. Di hari ketiga status tanggap darurat ini, sedikitnya ada 14 desa di Sumedang yang terdampak gempa. Kawasan Babakan Hurip, Kecamatan Sumedang Utara, dan kawasan Cipamengpe, Kecamatan Sumedang Selatan merupakan yang terdampak parah. Hingga saat ini tercatat lebih dari 1.000 rumah warga rusak. Akibat gempa ini, warga juga memilih untuk tidur di pekarangan rumah ataupun mengungsi. Sedikitnya ada 584 orang yang mengungsi di 8 titik pengungsian. Sementara itu 2.254 jiwa mengungsi di 9 lokasi pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur. 688 diantaranya kesulitan mendapatkan makanan. Hingga hari ketiga pasca erupsi dahsyat, aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki terus terjadi dengan mengeluarkan asap putih disertai material abu vulkanik pada Rabu pagi. Saat ini tercatat sebanyak 2.254 jiwa yang tersebar di 9 lokasi pengungsian. Sementara sebanyak 688 warga yang mengungsi di bangunan sekolah di Wulang Gitang kini kesulitan untuk mendapatkan makanan. Pasalnya, dapur umum milik Dinas Sosial yang sehari sebelumnya berada di samping sekolah telah dipindahkan ke Desa Kongan sejauh 20 km dari pusat pengungsian. Mungkin karena dia punya pengadaan makanan jauh dari di Konga sampai di sini. Pengungsi berharap pemerintah bisa memberikan pelayanan yang baik bagi mereka.
apalagi terkait kebutuhan bayi dan balita. Nah, berita berikut ini penting nih buat mama. Pemerintah menetapkan aturan baru bagi pengguna gas LPG 3 kg untuk membawa KTP dan kartu keluarga ke agen penyalur. Dan ini hukumnya wajib. Berikut alasannya. Anda pengguna gas LPG 3 kg, kini Anda perlu tahu kebijakan yang resmi berlaku sejak awal tahun ini. Pembeli tabung gas LPG 3 kg atau yang dikenal dengan sebutan gas melon kini wajib untuk menunjukkan KTP saat membeli. Pasalnya, Kementerian SDM menetapkan sejak 1 Januari gas 3 kg hanya bisa dibeli oleh masyarakat yang sudah terdata. Pemerintah menjelaskan langkah ini untuk memastikan pendistribusian LPG 3 kg tepat sasaran kepada kelompok masyarakat tidak mampu. Dari data yang tercatat, hingga November 2023, sudah ada 27,8 juta pengguna LPG 3 kg yang tercatat dan telah bertransaksi melalui merchant app Pertamina di penyalur pangkalan resmi. Bagi pengguna LPG tabung 3 kg yang belum terdata atau ingin memeriksa status pengguna, wajib mendaftar atau memeriksa data diri di sub penyalur pangkalan resmi sebelum melakukan transaksi. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian SDM Tutuka Aryaji menegaskan hal itu lewat keterangan pers tertulisnya. Ia menghimbau masyarakat segera mendaftarkan diri dan juga memastikan prosesnya mudah dan juga cepat dengan menunjukkan KTP dan KK ke pihak penyalur atau pangkalan resmi. Proses sosialisasi diklaim telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu. Dari data Pertamina hingga November 2023 kemarin, sudah ada 27,8 juta pengguna LPG 3 kg telah bertransaksi melalui merchant app Pertamina di penyalur pangkalan resmi. Sementara itu, sekelompok Satpol PP yang mendukung Cawapres Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial. Imbasnya, para Satpol PP ini diskors dan tidak dapat gaji. Viral di media sosial video anggota Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP mendukung calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Satpol PP ini merupakan anggota Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara. Diduga Satpol PP ini dipimpin oleh CS dan beberapa anggota lainnya menyatakan dukungannya pada Cawapres nomor urut 2 tersebut. Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Usep Basuki Eko, mengatakan khusus CS diberikan sanksi skorsing selama 3 bulan. Sementara anggota yang lainnya diskors selama 1 bulan dan tidak digaji. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyapa ribuan warga saat berkampanye di Sumatera Barat. Anies berjanji 5 program perubahan untuk Sumatera Barat. Ribuan orang di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat mengikuti acara yang diselenggarakan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Teriakan Anies Presiden terdengar di lapangan Cindua Mato, Kabupaten Tanah Datar. Di hadapan warga, Anies menebar 5 janji untuk Sumatera Barat jika menang Pilpres 2024. Di hadapan masyarakat, Anies mengatakan jika program suatu daerah tidak bisa disamaratakan, melainkan harus mengikuti kebutuhan daerah. Untuk Sumatera Barat, Anies mengedepankan 5 program yang akan diprioritaskan jika terpilih sebagai presiden. Di antaranya revitalisasi jalur kereta api dan pasar, perbaikan jalan nasional, embarkasi haji, dan pembangunan stadion berstandar FIFA. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Mohaimin Iskandar mengikuti konsolidasi Partai Kebangkitan Bangsa di Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di hadapan belasan ribu kader dan simpatisan, Gus Muhaimin menegaskan akan menolak pembagian bantuan sosial jelang pelaksanaan pemilu 2024. Sementara Ganjar Pranowo melakukan safari politik dengan berkunjung ke pusat kerajinan ukir Gebyok di Jepara, Jawa Tengah. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo tak henti menebar senyum saat mengunjungi sentra kerajinan Gebyok Ukir di Desa Blimbing Rejo, Kecamatan Nalumsari, Jepara, Jawa Tengah, Selasa 2 Januari 2024. Ganjar kemudian meluangkan diri mampir ke salah satu perajin. Sambil memperhatikan produksi ornamen gebyok, Ganjar pun berkelakar. Ganjar lalu berbincang dengan sejumlah perajin, menangkap aspirasi mereka
dan berbagi tips menyikapi era digital saat ini. Usai menyapa para perajin ukir gebyok, Ganjar kemudian menemui anak-anak muda Jepara dan berdiskusi dengan mereka tentang program pendidikan teaching industry. Malam ini Ganjar dijadwalkan menghadiri Natal bersama dalam konser Lilin Putih Indonesia Damai, Indonesia Lebih Baik di Balai Sarbini, Jakarta. Rencananya Natal bersama itu juga akan dihadiri cawapres pendamping Ganjar, Mahfud MD. Ya pemirsa, lebih dari 140 pengungsi Rohingya terdampar di pantai timur Sumatera Utara. Pemprov setempat menyebut kondisi pengungsi dalam keadaan baik dan kini ditempatkan di sebuah pulau. Dari pusat. Masalah penampungannya itu nanti ditentukan dari pusat, kita juga akan berlapor bagaimana mekanismenya. Sekarang ini karena dia sudah terdampar di tempat kita, akan kita berikan pertolongan pertama kemanusiaan. Waalaikumsalam. Diketahui gelombang pengungsi Rohingya terus masuk ke Indonesia terutama di wilayah Aceh. Ya pemirsa, sekarang kita menuju ke jalur Gaza di mana viral sebuah video yang memperlihatkan sejumlah tentara Israel yang menangis sejadi-jadinya dan ketakutan luar biasa. Inilah Zionis yang terlihat bangga menghancurkan rumah warga Gaza Palestina beberapa hari lalu. Karena lawan mereka tak bersenjata, Zionis ini pun nampak dikdaya dengan bulldozer dan sebuah bangunan rumah yang sudah hancur lebur. Apakah mereka juga dikdaya saat melawan pasukan perlawanan Palestina di jalur Gaza? Ternyata mereka menangis meraung-raung saat pertempuran jarak dekat melawan Brigade Al-Qassam di Bait Hanun. Mereka baru saja terluka karena tembakan dan sudah membayangkan kematian. Video lain memperlihatkan seorang tentara Zionis yang nampaknya terluka cukup parah. Ia nyaris kehilangan suaranya saat mengingat kejadian mengerikan yang ia alami sendiri. Komandannya tewas di depan matanya. Padahal sebelumnya mereka punya kepercayaan diri tinggi bisa menumpas Hamas dengan mudah. Asik main handphone di mobil, seorang polisi tertabrak. Beritanya sesaat lagi, tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih menyaksikan Cakrawala. Pemirsa, seorang polisi tewas tertabrak mobil saat sedang bertugas. Hal ini terjadi karena sang sopir asik bermain handphone. Seorang polisi tewas tertabrak mobil saat bertugas mengatur arus lalu lintas di Klaten, Jawa Tengah. Anggota Satlantas Polres Klaten bernama Suharseno itu meninggal dunia setelah ditabrak mobil di Simpang 5 Jalan Pemuda, depan Klaten Town Square pada 23 Desember lalu. Pengemudi mobil diketahui berinisial B diduga sedang main handphone saat kejadian. Mobil yang dikemudikan oleh B melaju dari arah Boyolali menuju kota Klaten. Sementara korban yang berpangkat Aibtu sempat menjalani perawatan medis di rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Ya pemirsa, oknum ormas beraksi di Bengkulu. Mereka mematok masuk tiket pantai dengan harga yang tidak masuk akal. Kabar ini sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Besok Cakrawala akan kembali di waktu yang sama. Akhir kata saya Filipus Yonaso pamit undur diri. Selamat pagi dan wassalamualaikum. Aksi sebuah organisasi masyarakat alias Ormas patok mahal harga masuk pantai Cemoro Sewu di Bengkulu, viral di media sosial. Aksi ini terjadi pada libur tahun baru 2024. Pantai Cemoro diduga dikelola oleh Ormas Pemuda Pancasila.
Bahkan dalam video yang beredar sempat terjadi cekcok antara pengunjung dan pengelola. Minimal 5.000 kartis turun. Di kota kalau 5.000 Pak. Itu parkir yang 5.000 turun. Dinarasikan dalam video, pungutan biaya tiket masuk seharga Rp150.000 per mobil, Rp30.000 untuk motor, dan Rp15.000 untuk satu orang. Sontak saja, warga banyak yang protes terkait mahalnya biaya masuk ke Pantai Cemoro Sewu. Atas aksi pungutan biaya yang mengundang kontroversi itu, kegiatan Ormas Pemuda Pancasila pun segera dibubarkan oleh Polsek Sukaraja yang dipimpin oleh Kapolsek Langau BFG.